Sri Susuhunan Pakubuwono IV adalah Raja Kasunanan Surakarta ketiga yang bertahta antara tahun 1788 hingga 1820. Berbeda dengan raja sebelumnya yang cenderung tunduk kepada Belanda, Sunan berwajah ganteng dan taat beribadah ini justru melawan Kompeni. Pakaian prajurit yang bergaya Belanda diganti pakai adat Jawa. Setiap desa harus punya masjid dan pesantren. Pengajian diwajibkan. Minuman keras dan opium diharamkan. Pegawai yang tidak taat pada syariat Islam digeser atau dipecat. Untuk menghadap raja harus berpakaian santri. Akibat sikap itu, Pakubuwono IV dikeroyok oleh aliansi VOC, Kasultanan Yogyakarta dan Mangkunegaran. Mereka mengepung keraton Surakarta dari 4 penjuru, mulai dari Oktober hingga Desember tahun 1790. Bagaimana Sunan Bagus meloloskan diri dari pengepungan yang kemudian dikenal dengan istilah Pakepung 1790? Simak sampai tuntas untuk mendapatkan jawabannya. Siapa sebenarnya Pakubuwono IV? Pakubuwono IV adalah putra Pakubuwono III yang lahir pada 2 September tahun 1768. Nama kecilnya Raden Mas Subadya. Ibunya bernama Gusti Kanjeng Ratu Kencana, permaisuri keturunan Sultan Demak. Raden Mas Subadya naik tahta pada 29 September tahun 1788, 6 hari setelah wafatnya Pakubuwono III. Pakubuwono IV juga dikenal sebagai Sunan Bagus karena naik tahta pada usia 20 tahun dan wajahnya tampan. Selain mendapat sebutan Sunan Bagus, Pakubuwono IV juga disebut Sinuhun Wali, sebuah gelar yang menunjukkan bahwa ia dianggap memiliki kedudukan spiritual yang setara dengan para wali. Mengapa? Karena ia taat beribadah. Setahun setelah diangkat menjadi Raja Surakarta, tepatnya pada tahun 1789, Pakubuwono IV melanjutkan pembangunan Masjid Agung Surakarta. Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan simbol dari komitmen Sunan terhadap Islam. Setiap hari Jumat, ia tidak hanya hadir untuk sholat Jumat, tetapi sering bertindak sebagai imam atau khotib. Berbeda dengan ayah dan kakeknya yang tunduk terhadap Kompeni, Pakubuwono IV adalah raja pemberani yang sangat membenci kehadiran Belanda. Ia ingin Kasunanan Surakarta terbebas dari pengaruh Belanda dan tetap menjadi kiblat dari kebudayaan yang berlaku di tanah Jawa. Ia juga ingin menyatukan kembali Mataram yang terpecah akibat perjanjian Giyanti dan Salatiga. Pakubuwono IV melihat hanya kaum santri yang merespon keinginannya. Untuk itu, ia mendekati kelompok santri. Setiap ibu kota kabupaten, kawedanan, dan desa harus mempunyai masjid sebagai pusat perkembangan agama Islam. Masjid gede di ibu kota kabupaten dipimpin oleh seorang penghulu yang bertugas sebagai penyelenggara urusan agama, baik di bidang ibadat maupun kehidupan sehari-hari. Selain harus ada masjid dan pesantren, wajib pula mengadakan pengajian kitab. Pimpinan pesantren diserahkan kepada pengelola masjid dan mereka mendapatkan gelar sesuai dengan kedudukannya. Seorang penghulu mendapatkan gelar Kiai Sepuh atau Kanjeng Kiai.
untuk para pembantunya atau tingkatan di bawahnya mendapat gelar Kiai Anom. Banyak tradisi lama yang diganti oleh tradisi baru. Beberapa perubahan yang dilakukan antara lain, pakaian prajurit bergaya Belanda diganti dengan pakaian Jawa. Tiap hari Jumat, Sunan selalu melakukan sholat Jumat di masjid besar. Tiap hari Sabtu diadakan latihan watangan atau perang-perangan. Semua abdi dalam yang menghadap raja diwajibkan berpakaian santri. Abdi dalam yang dinilai tidak patuh terhadap syariat agama digeser atau dipecat. Bukan hanya pejabat Istana Surakarta yang gusar, Kompeni, Kasultanan Yogyakarta dan Mangkunegaran juga gelisah dengan sikap Pakubuwono IV ini. Apalagi setelah Raja mengangkat 4 kiai dan santri sebagai penasehatnya. Mereka adalah Kiai Wirodikto, Panengah, Bahman, dan Nur Saleh. Keempatnya menjadi abdi dalam kinasih atau abdi dalam terpercaya. Mereka ini sangat berpengaruh terhadap keputusan politik Pakubuwono IV. Kompeni resah, lalu mengirim utusan yang dipimpin langsung oleh Gubernur dan Direktur Javas Nurden Oskus yang berpusat di Semarang, yaitu Jan Grief. Dari tanggal 16 September hingga 6 Oktober tahun 1790, Jan Grief berada di Surakarta. Tuntutannya hanya satu, yakni Sunan harus menyerahkan keempat orang abdi dalam kepercayaannya, karena mereka inilah yang dianggap sebagai biang keladi berbagai kebijakan itu. Negosiasi menemui jalan buntu. Pakubuwono tak sudi menyerahkan abdi dalam kesayangannya. Kompeni pun mengajak Kesultanan Yogyakarta dan Mangkunegaran untuk menyerang Surakarta. Yogya dan Mangkunegaran sepakat karena mereka juga khawatir dengan kebijakan politik Pakubuwono IV yang ingin menyatukan kembali Mataram Islam di bawah Kasunanan Surakarta. Maka ketiga kelompok itu bersatu untuk menyerang Kasunanan Surakarta. Penyerangan dilakukan dari 4 penjuru mata angin. Peristiwa pengepungan Keraton Surakarta oleh VOC, Kesultanan Yogyakarta dan Mangkunegaran dikenal dengan istilah Pakebung 1790. Pasukan dari Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh Raden Tumenggung Natayuda, Raden Tumenggung Jawa Winata, dan Raden Tumenggung Jawa Wikrama. Mereka dilengkapi dengan persenjataan berat berupa 4 meriam. Pasukan ini dibantu sejumlah pasukan stabel yang merupakan orang-orang Belanda dari Yogyakarta. Dalam peristiwa Pakebung 1790 itu, mereka mendekati Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat melalui wilayah Laweyan. Dari Laweyan bergerak ke timur, melewati Mangkuyudan dan tiba di Dusun Kedawung. Daerah itu kemudian dijadikan sebagai tempat atau basis konsentrasi pasukan Kasultanan Yogyakarta. Kedawung dipilih karena dekat dengan Keraton Kasunanan Surakarta dan Bandar Nusupan. Selain itu, Kedawung terdapat sumber air yang melimpah yang dibutuhkan pasukan. Bekas sumber air itu sekarang menjadi kampung yang bernama Kampung Blumbang, yang berarti kolam air. Sedangkan Kedawung kini menjadi kawasan pemukiman warga. Dusun Kedawung ini sekarang menjadi Dawung Wetan, Dawung Tengah, dan Dawung Kulon. Keberadaan kampung ini tertulis di catatan penting Surakarta tempo dulu. Sementara prajurit Mangkunegaran yang dipimpin langsung oleh Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I bergerak dari arah utara dan barat. Dengan demikian, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dikepung dari 4 penjuru arah. Pakubuwono IV merespon dengan mengerahkan pasukannya.
Para prajurit Kasunanan diperintahkan memasang meriam di lokasi strategis. Salah satunya di Simpang Gading, di mana disiagakan sejumlah meriam menghadap timur, selatan, dan barat. Di lokasi ini juga disiagakan sejumlah prajurit yang siap berperang. Kesiagaan juga ditunjukkan di Simpang Coyudan dengan sejumlah meriam dan prajurit pilih tanding. Melihat kuatnya pengepungan terhadap keratonnya, Pakubuwono IV merasa gentar juga. Akhirnya, atas bujukan dan usaha Kyai Yasadipuro I, Sunan bersedia menyerahkan abdi dalam kepercayaannya yang dianggap sebagai biang keladi kekacauan. Dengan ditangkap dan dibuangnya abdi dalam kepercayaan Sunan, pengepungan terhadap keraton Surakarta pun dihentikan. Melihat latar belakang peristiwa Pakepung 1790, sejumlah penulis sejarah seperti Haji de Graaf melihat peristiwa ini mempunyai latar belakang keagamaan dan menyebutnya sebagai gerakan keagamaan. De Graaf juga menyebut peristiwa Pakepung memiliki beberapa kesamaan dengan gerakan Wahabiyah di tanah Arab. Meski perlawanan Pakubuwono IV kandas, tetapi menjadi bibit perlawanan raja-raja keraton Kasunanan Surakarta berikutnya, seperti yang dilakukan oleh Pakubuwono VI yang mengaktifkan kembali jejaring ulama dan santri. Ketika itu dia membantu Laskar Pangeran Diponegoro. Namun, tindakan itu berakibat diasingkannya Pakubuwono VI ke Ambon. Oke teman-teman, kita akan bertemu lagi di episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa, dah.